Halo guys, kembali lagi bersama aku Andalia Anggraini dari Prodi Akuntansi Bisnis Digital kelas D. Saya di sini ingin menjelaskan tentang mengenal apa itu Power Query. Power Query Editor itu adalah komponen penting dalam ekosistem Power BI yang digunakan untuk melakukan transformasi data pada tahap pengimporan. Memungkinkan untuk mengambil data dari berbagai sumber dan membersihkannya, memproseskannya, menggabungkannya, dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih cocok untuk analisis dan visualisasi. Berikut beberapa poin penting tentang Power Query Editor itu. Yang pertama ada eksplorasi data. Power Query memberi tampilan data mentah yang diimpor dari sumber. Anda dapat menjelajahi data dan melihat seperti apa sebelum melakukan transformasi. Yang kedua ada proses ETL, yaitu Extract Transform Load. Power Query Editor memungkinkan Anda merancang proses ETL untuk mempersiapkan data Anda untuk menganalisis. Anda dapat mengekstrak data, melakukan transformasi yang diperlukan, dan membuatnya ke model data Power BI Anda. Dan yang ketiga itu ada pengulangan transformasi. Power Query Editor juga dapat digunakan untuk mengulang langkah-langkah transformasi pada data baru yang diperbarui. Ini sangat berguna ketika Anda ingin memperbarui laporan Anda dengan data terbaru. Secara summary, Power Query Editor adalah alat yang powerful untuk menjaga integritas dan kualitas data Anda, serta memungkinkan Anda untuk mengolah data dan kompleks menjadi bentuk yang lebih berguna dan informatif. Itu adalah komponen kunci dalam memproses data sebelum membuat visualisasi dan laporan dalam Power BI. Dan untuk cara membuka Power Query pada Power BI itu caranya boleh kalian simak di video ini ya. Jadi di sini untuk menuju Power Query Editor sendiri itu terdapat beberapa cara. Yang pertama, sebelum melakukan load data, kita bisa pilih tombol transform untuk menuju Power Query Editor. Ini adalah cara yang paling umum dan direkomendasikan karena sebaiknya data transfer dilakukan di awal sebelum tahap visualisasi data. Dan contohnya seperti gambar yang ada di sini. Baik. Dan yang kedua itu, selain itu kamu juga bisa menuju Power Query Editor dengan menekan ribbon transform di menu Home, lalu pilih transformasi data. Contoh gambarnya seperti di gambar berikut. Dan yang ketiga itu kamu bisa klik 3 titik di sebelah kanan table data sets atau pilih edit query di bagian sini. Dan selanjutnya studi kasus transform data. Cara memisahkan kolom. Anda perlu melakukan split kolom di Power BI ketika Anda memiliki satu kolom yang mengandung data yang perlu dipisahkan menjadi 2 atau lebih kolom terpisah. Berikut adalah beberapa situasi di mana Anda mungkin perlu menggunakan fungsi split kolom dalam Power BI. Contohnya memisahkan nama dan ID karyawan ke dalam kolom mereka masing-masing, yaitu seperti di gambar. Pada gambar berikut, pilih kolom dengan klik kanan pada judul kolom. Yang kedua, daftar drop down akan muncul, pilih split kolom, kemudian kita pilih by delimiter untuk memisahkan kolom. Halaman split kolom by delimiter akan muncul. Kita ingin memisahkan kolom dari tanda kurung buka, oleh karena itu kita sesuaikan opsi dan isi dalam kotak tersebut. Yang kelima, klik OK seperti gambar berikut.
Baik, dan selanjutnya yaitu menggabungkan tabel data. Append Fast Merge Query. Menggabungkan dua query di Power Query atau Power BI adalah salah satu pekerjaan dasar dan seringkali dilakukan dalam tahap data preparation. Terdapat dua metode dalam menggabungkan dua data atau dua atau lebih tabel, yaitu yang pertama merge, yang kedua append. Pekerjaan ini juga itu merupakan keterampilan umum dalam data analisis. Memahami cara kerja metode ini akan mempermudah seorang data analisis dalam mengolah data dan menyiapkan data sebelum tahap visualisasi. Namun sebelum itu, terlebih dulu Anda perlu memahami skenario seperti apa yang mengharuskan Anda untuk melakukan penggabungan tabel. Jawaban dari pertanyaan itu adalah tentu saja saat Anda berhadapan dengan beberapa tabel terpisah namun ingin menyederhanakannya menjadi satu tabel. Yang pertama, append. Append berarti menggabungkan dua tabel atau lebih menjadi satu tabel dengan kondisi penggabungan secara vertikal ke bawah. Misalnya Anda memiliki tabel dengan 10 baris, lalu digabungkan dengan tabel kedua dengan 5 baris. Dengan metode append berikut contoh dari tabel berikut. Nah, baik, dari contoh tabelnya yaitu ada di sini. Dengan menggunakan append maka akan dihasilkan 15 baris seperti pada gambar, yaitu sini. Setelah itu, studi kasus memiliki dua set data terpisah, yaitu Januari dataset dan Februari dataset. Lihat gambar di bawah dan Anda ingin menggabungkan kedua tabel ini ke dalam satu set tunggal. Contohnya ada di gambar. Baik, yang pertama pilih tabel di mana Anda ingin menambahkan baris. Dalam contoh ini, kita akan menambahkan Februari dataset ke dalam Januari dataset. Pilih tab Home beranda di Power Query Editor. Pilih Append Queries dan klik Append Queries. Setelah itu Anda akan diarahkan ke halaman append dan diminta untuk memilih set data yang ingin Anda tambahkan. Anda dapat menambahkan dua atau lebih lembar data. Dalam contoh ini, kita hanya akan menambahkan dua set data, jadi kita memilih opsi two tables di bawah. Yang kelima, klik OK dan hasilnya akan ditampilkan seperti yang ditunjukkan gambar pada di atas, yaitu ini. Baik, dengan menggunakan langkah-langkah ini tadi, Anda berhasil menggabungkan append dua lembar data menjadi satu, membuat dataset tunggal yang berisi data dari Januari dataset dan Februari dataset. Dan yang kedua yaitu ada merge table. Merge Query adalah fungsi yang digunakan dalam Power BI untuk menggabungkan merge dua atau lebih query data berdasarkan satu kunci atau kolom yang sama. Ini memungkinkan Anda untuk menggabungkan data dari berbagai tabel data ke dalam satu query tunggal dengan menggunakan hubungan atau persamaan pada kolom tertentu. Berikut adalah contoh ilustrasi penggabungan dengan metode merge query, yaitu ada di gambar. Nah, baik, ada di sini yaitu tabel 1 sampai 3 kolom, yang kedua tabel 2. Dengan menggunakan merge maka akan dihasilkan 5 kolom seperti gambar berikut. Baik, untuk studi kasusnya Anda memiliki dua set data terpisah, yaitu orders dan payable. Lihat gambar di bawah dan Anda ingin menggunakan kedua tabel ini lookup ke dalam satu set tunggal. Berikut contoh gambarnya. Yang pertama, pilih tabel di mana Anda ingin menambahkan kolom. Dalam contoh ini, kita akan menambah kolom person dari tabel payable ke dalam tabel authors. 2. Pilih tab Home beranda di Power Query Editor. Pilih Merged Query dan klik Merged Queries. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke halaman Merged dan diminta untuk memilih tabel data yang ingin Anda tambahkan. Selanjutnya Anda perlu memilih kolom yang menjadi persamaan di antara kedua tabel. Dalam contoh ini, kolom yang menjadi persamaan adalah kolom region. Berikut bisa disimak.
Baik, yang keenam itu pilih metode merge atau join table, outer, inner, left, and right. Yang ketujuh, klik OK dan hasilnya akan ditampilkan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yaitu unpivot table, yaitu pada dasar unpivot adalah teknik digunakan untuk mengubah kolom menjadi baris. Misalnya, jika Anda memiliki table dengan beberapa kolom yang mempresentasikan data pada beberapa periode waktu, unpivot memungkinkan Anda mengubah setiap kolom periode waktu tersebut menjadi baris sehingga struktur dan menjadi lebih mudah dikelola dan dianalisis. Fitur ini sangat bermanfaat ketika Anda berurusan dengan dataset yang formatnya terlalu lebar, misalnya banyak kolom yang mempresentasikan berbagai kategori atau waktu, dan Anda ingin membuat tabel lebih panjang dengan hanya satu kolom kategori yang membuat nilai data. Studi kasusnya yaitu, misalnya Anda memiliki tabel data penjualan dengan format berikut. Contohnya ada di gambar ini. Berikut langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan unpivot ke kolom. Yang pertama, di dalam Power Query Editor, Anda akan melihat tabel dengan beberapa kolom. Pilih kolom yang ingin Anda unpivot. Misalnya, jika Anda memiliki data penjualan dengan kolom region, real sales 2019, sales 2020, dan sales 2021, Anda bisa memiliki kolom yang berisi data penjualan sales 2019, sales 2020, sales 2021. Dan yang ketiga, klik kanan pada kolom yang telah dipilih, lalu pilih opsi unpivot column dari menu konteks. Yang keempat, jika Anda ingin melakukan unpivot pada semua kolom kecuali kolom tertentu, pilih unpivot other columns. Setelah melakukan unpivot, table akan berubah menjadi seperti ini. Dengan struktur ini, Anda sendiri dapat dengan mudah melakukan analisis penjualan berdasarkan tahun dan ratio tanpa harus berurusan dengan banyak kolom data. Baik, mungkin penjelasan dari saya segitu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan dari saya sendiri, see you next time. Terima kasih.